Ya, kita bukan ingin mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi kita sama-sama yuk kita mencari solusi dari keadaan yang ada seharusnya bagaimana gitu. Itu mungkin yang bisa kita ambil benang merah dari acara Khazanah Islam di Metro TV bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Silakan kami berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang mau bertanya. Silakan. Oh, Ibu Maimunah. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Maimunah dari Majelis Taklim Baitul Quran Bogor. Saya mau bertanya, kan tadi judulnya kita anak itu harapan kedua orang tua. Ya. Ya. Tapi di zaman sekarang anak-anak itu banyak yang meniru kata dia baik, yaitu dari lingkungannya atau dari media sosial atau YouTube. Padahal itu yang dia lihat belum tentu itu baik menurut agama kita. Gitu ya Bu ya. Pak, saya bertanya kepada yaitu Profesor Nazar dan juga Bunda Ipah Munibah. Ya, saya mau bertanya, tadi judulnya anak itu harapan kedua orang tua, ya Bu ya. Jadi banyak sekali ya di zaman sekarang anak-anak yang meniru, melihat Ya, paham. kelakuan dia lihat itu baik di dalam lingkungan atau di dalam YouTube. Padahal belum tentu itu yang dia lihat itu baik menurut agama kita. Ya, baik. Jadi pertanyaan saya, bagaimana prinsip keteladanan yang baik di dalam Islam? Itu saja pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. YouTube ini nih. Hai guys, like and subscribe gitu bro. Sekarang begitu bro. Silakan bro. Iya, memang tidak ada cara lain kecuali orang tua juga harus cerdas ya, menghadapi anaknya yang cerdas. Makin cerdas seorang anak, makin dituntut pula orang tuanya untuk lebih cerdas. Ya. Karena kalau anaknya semakin cerdas, apalagi tanpa dasar moral agama ya, dan orang tuanya tidak mengikuti perkembangan zaman, maka ya udahlah, semakin berjarak ya. Ya. Nah, muncullah kata-kata durhaka. Jangan sampai kedurhakaan itu penyebabnya bukan semelulu anak kita. Ya. Karena kita mungkin juga menjadi faktor penyebab ya, karena kita tidak mengikuti perkembangan zaman anak kita di mana ia hidup ya kan. Nah, jadi saya kira ini pertama adalah betapa perlunya orang tua itu juga cerdas. Ya, kata ibu tadi ya, Ibu Ipa, itu sangat penting kalimat itu. Kita harus mendampingi anak kita dalam bermain IT itu. Jangan dibiarkan satu kamar seharian anak-anak itu. Kalau orang pacaran di dalam kamarnya masing-masing, Bu, itu bisa macam-macam tuh. Nah, yang kedua apa yang harus dilakukan Ibu ya? Kita perlu mengingatkan kepada anak kita, nak, ya, jangan sampai nanti Anda lebih banyak melihat handphone daripada atau enggak ada waktu untuk belajar Al-Quran gitu. Cuma jadi persoalan karena bapak ibunya satu keluarga semuanya gila dengan IT itu ya kan. Di meja makan seperti ini, ya, yang jauh menjadi dekat. Sementara yang di hadapannya orang tuanya malah justru berjauhan. Ya. Jadi bapaknya pegang handphone, ibunya pegang handphone, anaknya masing-masing pegang handphone. Pada makanan di situ itu. Siapa yang diajak komunikasi? Mereka orang-orang jauh itu ya. Jadi bapak ibunya itu yatim dengan anaknya sendiri. Atau anaknya merasa yatim di tengah orang tuanya sendiri. Ada orang yang lebih dekat, lebih respect terhadapnya. Nah, ini suatu fenomena. Karena itu, mohon disiapkan waktu khusus untuk hari apa dan jam berapa. Misalnya maghrib, isya, nah ayo kita ngaji bareng lah. Ya, ajak anak kita itu jangan hanya melulu melihat layar monitor handphone atau di laptopnya itu ya. Tapi sesekali kita juga mengajak mereka, ayo kita baca surah Yasin, nak. Ayo kita zikir, ayo kita salat bareng berjamaah. Di meja makan tata tertibnya nggak boleh pegang apapun. Kesempatan paling baik adalah di meja makan untuk saling tatap menatap. Matikan
Orang tua pun juga jangan kasih contoh. Ya. Kan orang tua kan juga sering berikan contoh. Anaknya nggak pernah ditegur sampai seharian. Dia main juga. Ya. Ibu-ibu juga kan seperti itu. Banyak ya. Nah jadi kalau ibunya pada sibuk semuanya dengan handphonenya, anaknya juga sama. Udahlah. Tidak ada chemistry antara bapak dan anaknya, ibu dan anaknya. Akhirnya yang ada chemistry itu adalah orang lain. Ya. Nah sekarang kan banyak penyimpangan yang terjadi. Ya, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, Ya. atau janjian dengan ini akhirnya terjadilah kriminal ya kan. Ya. Nah, dia nggak sadar kalau dia berfoto porno ya, disandra, kalau enggak saya akan sebarkan ke Ya. ini. Banyak kejadian seperti Kejadian itu. seperti banyak, itu. Banyak di media. Nah, memang ya, itu yang dicari Ya. bagi para pencari uang Ya. yang dengan jalan pintas ya kan. Nah, melalui kesempatan ini saya ingin juga menghimbau kepada kita semuanya, hati-hati ya untuk anak kita sekarang ini. Perlu pendampingan. Ya. Nah, bagaimana bahasa agamanya untuk bisa menasihati anak seperti ini? Saya katakan bahwa mungkin untuk sementara ini pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang paling aman. Kita di pondok pesantren yang benar, hanya jam-jam tertentu atau hari tertentu anak itu boleh. Bahkan di pondok tertentu itu nggak boleh pegang handphone. Jadi masa-masa tertentu anak-anak itu perlu belajar. Maka itu yang banyak sukses sekarang ini karena anak pondok pesantren. Ya. Ini di perguruan tinggi terkemuka di Indonesia ini justru itu adalah mereka yang hafal Quran, kemudian juga dari pondok pesantren. Yang sekolah unggulan sekarang ini adalah mereka yang boarding. Boarding itu kan school. Anak pesantren. Nah sekarang di Inggris dan Australia lagi tren sekarang ini. Sekolah unggulan itu adalah mereka yang boarding. Boarding itu artinya anak-anak itu nginap di pondok. Nah, saya kira para pemirsa dimanapun juga berada ya, kalau ingin anaknya itu insya Allah bisa terkontrol, lembaga pendidikan yang paling bagus itulah yang dicarikannya. Nah, untuk sementara ini murah meriah itu adalah pondok pesantren. Ya. Pondok pesantren bisa jadi dokter kok, ya. Bisa jadi engineer, bisa keluar negeri. Bisa jadi tentara ya, Prof? Iya, bisa macam-macam. Dulu kan pesantren itu hanya bisa berzanji, bisa imam, bisa baca doa. Ya. Sekarang akabri ada, diplomat ada, ya. Konglomerat juga ada, dokter banyak. Nah, jadi saya kira Bapak Ibu sekalian, mungkin juga alumni pondok itulah nanti akan mendoakan kita setelah kita wafat ya kan. Ya. Jangan masih kecil-kecil begitu dikirim ke luar negeri. Hanya ingin anaknya bahasa Inggris milenial dan sebagainya. Ya. Untuk apa? Kalau dia nggak tahu apa itu salat ya kan. Ya. Apa itu menghargai orang tua. Itu melahirkan rajanya sendiri. Itu tanda-tanda akhir zaman itu. Orang tua melahirkan rajanya. Kalau aku nggak dibelikan mobil, aku nggak mau kuliah. Ya. Dibelikan mobil nggak pernah datang ke kuliah kan, dipakai kemana-mana. Jadi anak-anak itu menyandra orang tuanya sekarang ini. Ya. Nah kegagalannya siapa? Itu mungkin bukan hanya melulu kegagalan orang tuanya, orang anaknya, tapi juga mungkin orang tua. Jadi ada share, ada berbagi kesalahan lah. Tapi kalau anak yang sukses itu juga berbagi sukses, anaknya juga mendengar orang tuanya pun juga mengarahkan anaknya kan. Ya. Jangan menyerahkan sepenuhnya anak itu kepada pembantu, babysitter, itu nggak ada chemistry-nya. Ya saya kira itu. Ya, baik, alhamdulillah. Prof, terima kasih banyak Bunda Iva. Setelah ini akan ada pertanyaan yang mohon dijawab oleh Bunda Iva. Tidak mudah menjadi orang tua. Setiap orang tua ingin anaknya lebih baik dari dirinya. Ada orang tua yang menyuruh anaknya untuk masuk pesantren untuk menjadi hafiz Quran. Tapi orang tuanya jangankan membaca Quran, sholat pun tidak. Kadang-kala muncul protesan dari anak-anaknya. Ini juga saya ambil dari kisah ibu-ibu yang tadi sempat curhat di belakang. Ini gimana gitu, orang tua bisanya nyuruh tapi nggak mau memberikan contoh. Bagaimana Islam seharusnya mengajarkan kita seharusnya menjalankan kehidupan dalam mengasuh anak. Tentunya di sini di Kasana Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Ya. Nah sekali lagi buat orang tua kepada anak, kalau dia ingin membandingkan anak, polanya jangan pola sinis, tetapi mau'izah hasanah.